Penambangan ilegal di kawasan hutan lindung Toba semakin marak. Pemerintah Kabupaten Batubara gelar vaksinasi massal untuk lansia. Dua warga kota Gunung Sitoli terpapar COVID-19. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Remustika, pemirsa, inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, meski sudah ada larangan dari Kapolda Su untuk menghentikan galian C di Kabupaten Toba, Sumatera Utara, masih ada saja pengusaha yang nekat untuk mengambil batu dari lokasi hutan lindung. Beginilah aktivitas para penambang galian C di Desa Sianipar di Perbukitan Gunung Silape, Kecamatan Silain, Kabupaten Toba. Para penambang mengambil batu dari lokasi perbukitan tanpa memiliki izin galian C dari Kementerian LHK. Tanpa memikirkan resiko, para pengusaha seenaknya memerintahkan pekerjanya untuk mengambil batu di lokasi hutan lindung di Perbukitan Silape. Menanggapi hal ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba turun langsung ke lokasi untuk menghentikan aktivitas penambangan batu. Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh Kepala Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Toba, Bangun Siagian, para pekerja tidak tahu menahu akan penambangan batu ilegal tersebut. Selain itu, ia juga belum mengetahui siapa yang mengkoordinir penambangan galian C tersebut. Jadi perlu, sampai saat ini belum pernah ada pengurusan izin di sini. Dan apabila pun ada pengurusan izin, mereka harus mengadakan pinjam pakai ke pihak Kementerian Kehutanan. Kebetulan sesuai informasi yang kita dengar tadi, hanya mereka Sianipar, tapi kita nggak tahu. Kita tertangkap tangan, hanya pekerja yang di lapangan. Jadi kita nggak tahu siapa. Kita akan mencoba membuat surat teguran. Inilah kita akan layangkan nanti surat teguran seperti yang dibilang kawan-kawan dari sini tadi, bahwa yang mengadakan kegiatan ini adalah Sianipar. Jadi Prancis Sianipar, nanti akan kita buat surat kepada Prancis Sianipar supaya kegiatan ini di stop karena merupakan kawasan hutan. Kedepannya, Dinas Lingkungan Hidup akan menyurati pengusaha yang mengambil galian C di lokasi hutan lindung. Jabarlin Saragi melaporkan untuk Evarina TV. Di samping itu pemirsa, Dinas Kesehatan Kabupaten Batubara, Sumatera Utara menggelar vaksinasi massal warga lanjut usia. Vaksin dilakukan sebagai komitmen untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pemerintah Kabupaten Batubara terus menekan angka penyebaran COVID-19. Upaya prioritas terus dilakukan dengan menggelar kegiatan vaksinasi massal untuk warga lanjut usia. Vaksinasi COVID-19 digelar serentak di sejumlah tempat di kawasan Kabupaten Batubara. Secara medis, lansia dinilai sangat rentan terpapar virus corona, sehingga penanganan dini sangat dibutuhkan secara berkelanjutan dan menyeluruh. Vaksinasi turut disaksikan langsung oleh Bupati Batubara Zahir berikut Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Dalam kunjungannya, Bupati Batubara Zahir ingin memastikan proses vaksinasi berlangsung secara aman dan terukur sesuai mekanisme yang berlaku. Bupati Batubara Zahir menyebutkan, vaksinasi yang diselenggarakan saat ini khusus untuk lansia. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Batubara, saat ini sekitar 30.000 lebih jumlah lansia yang akan menjalani proses vaksinasi, di mana program tersebut berlangsung secara bertahap. Namun meskipun proses vaksinasi masih terus berlangsung, Bupati Batubara Zahir mengimbau agar masyarakat tetap mengikuti adaptasi baru dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Batubara ada 35.000 yang sudah kita vaksin lebih kurang 12,5%. Ya. Mungkin ditambah dengan hari ini 60% dari jumlah vaksin 8.000 lebih ini, 60% ini untuk lansia. Ini terus kita lakukan secara serentak, bahkan nanti setelah acara di tempat ini dan di beberapa tempat lain ini akan turun ke desa, turun ke lokasi-lokasi, jadi jemput bola dia. Nah, hanya saja saya meminta kepada Dinas Kesehatan agar protap terhadap penanggulangan COVID ini sedikit agak kita spesialiskan.
Kepala Dinas Kesehatan Batubara Wahid Husyairi mengatakan, berdasarkan data periodik tahun 2021, secara keseluruhan warga Kabupaten Batubara yang telah divaksin mencapai 13.000 lebih. Termin ketiga ini yaitu tahap 2 termin ketiga ini untuk lansia. Lansia itu sasaran yang ditetapkan lansia di Kabupaten Batubara ini 38.906 dan baru kita vaksinasi ini sebanyak 1.017, baru kecil sekali 0,2%. Nah, oleh karenanya dalam saat ini untuk vaksinasi kali ini kita memang memprioritaskan kepada lansia kita dari mulai hari ini sampai dengan nanti tanggal 29 lah kita habiskanlah dengan dropping yang sudah ada ini sebanyak 8.600 dosis. Ya mudah-mudahan terjadi peningkatan capaian untuk lansia ini, dan seiring ini pula memang kita akan menjelang atau menyongsong Hari Lansia Nasional itu tanggal 29 Mei yang akan datang. Jumlah ini terdiri dari tenaga medis, pejabat pelayan publik, dan warga golongan lanjut usia. Saat ini Dinas Kesehatan mencanangkan untuk pelaksanaan vaksinasi untuk 8.000 orang lanjut usia dan berlangsung pada 29 Mei 2021 mendatang, di mana kegiatan ini sebagai wujud memperingati Hari Lanjut Usia Nasional. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Aksi kekerasan pihak karyawan PT TPL terhadap warga yang terjadi di Desa Natumika, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba, menuai kecaman dari berbagai pihak. Salah satunya dari seorang pegiat sosial yakni Togu Simorangkir. Bentuk kecaman diaspirasikan melalui rencana aksi berjalan kaki dari Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba hingga menuju ibu kota Jakarta. Pegiat aktivis sosial dan lingkungan warga Pematang Siantar, Sumatera Utara, Togu Simorangkir, berencana akan melakukan aksi jalan kaki sejauh kurang lebih 1.868 km dari Porsea, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, menuju Istana Negara di Jakarta. Rencana aksi yang dilakukan Togu Simorangkir beserta 2 orang rekannya, yaitu Anita Marta Hutagalung dan Irwandi Sirait, dilakukan untuk menemui Presiden Joko Widodo, menuntut agar PT Toba Pulp Lestari ditutup karena diduga telah merusak lingkungan di kawasan Danau Toba. Togu Simorangkir mengatakan, niat aksi jalan kaki ini merespon kejadian bentrokan antara pihak PT TPL dengan masyarakat di Desa Natumika, Kecamatan Bobor, Kabupaten Toba, Sumatera Utara pada 18 Mei 2021 lalu. Ia berharap dengan adanya aksi tersebut menyita perhatian Indonesia dan dunia terhadap perusahaan yang banyak merugikan warga, khususnya masyarakat adat. Ingin kita luruskan ini jadi aksi yang akan kita lakukan aku, Riko, Anita sama Irwan. Itu sebenarnya spontanitas ya kan? Iya, itu spontan. Sama ini sebenarnya kita bukan ingin bukan ingin mengambil peran lembaga-lembaga yang selama ini sudah konsisten mendampingin mereka. Kan selama ini yang mendampingin masyarakat adat ini kan ada KSTPM, ada Aman Tanobata. Jadi sebenarnya kita ini hanya melengkapi aja dari sisi yang kita. Dengan cara yang kami ini kan cuma bisanya hanya bisa memberikan tenaga aja secara pribadi. Jadi ini bukan nanti ketika suatu saat nanti memang TPL tutup gara-gara memang tahun ini kita buat aksi besar-besaran dari semua lini, ya itu kemenangan rakyat Toba, Tanobata. Bukan karena kami 3 jalan itu langsung kami gara-gara kami tuh no karena setelah kita jalan juga kita kembali lagi ya jualan air kembali lagi. Kami tidak tinggal di sekitar TPL, kami tidak punya kepentingan di situ, tapi kami tidak terima penindasan itu sering terjadi. Itu yang kita ingin luruskan gitu ya. Jadi jangan banyak sih komentar-komentar yang nyinyir kayak katanya sok jadi pejuang, paling pejuang apalah segala macam. No, enggak. Kita sebelum ini juga kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan di kemanusiaan kok. Sebelumnya, Togu Simorangkir beserta rekannya juga pernah melakukan aksi sosial lainnya dengan cara berjalan kaki. Hal ini ia lakukan sebagai bentuk respon terhadap kegiatan sosial maupun persoalan yang ada di sekitarnya. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, 2 orang warga domisili Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara dinyatakan positif terinfeksi COVID-19. Keduanya merupakan pelayan salah satu gereja di Kota Gunung Sitoli. Saat ini salah satu pasien sudah menjalani isolasi mandiri. Dua warga yang berdomisili di Desa Ono Namolo Satulot, Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara terpapar COVID-19. Keduanya merupakan pelayan gereja inisial IMT yang berprofesi sebagai pendeta dan inisial NDI salah satu jemaat gereja. Keduanya diketahui terinfeksi COVID-19 setelah melalui pemeriksaan laboratorium di Puskesmas Kecamatan Gunung Sitoli Selatan. Selanjutnya, kedua pasien tersebut dirujuk di Rumah Sakit Umum Dr. M. Tom Senias untuk pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kedua warga tersebut diketahui terinfeksi COVID-19 setelah melalui tes swab TCM. Usai pemeriksaan laboratorium, pasien COVID-19 IMT diminta untuk menjalani perawatan di rumah. Manajemen Rumah Sakit Dr. M. Tom Senias memberikan izin setelah menandatangani surat pernyataan jaminan keluarga dan atas keinginan sendiri. Sementara seorang lagi masih tetap menjalani isolasi dan perawatan di Rumah Sakit Dr. M. Tom Senias Gunung Sitoli. Kepala Bidang Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah M. Tom Senias, Dr. Hotman Purba telah berkoordinasi kepada pihak Dinas Kesehatan Kota Gunung Sitoli untuk melakukan pemantauan secara rutin kepada pasien yang memilih untuk menjalankan isolasi mandiri di rumah tersebut. Saya sudah jalani. Ada 2 pasien yang dirujuk dari Puskesmas Gunung Sitoli Selatan atas nama Bapak Iman Jaya Telambanua dan Ibu Noria Dedi. Kedua pasien ini dirujuk pada tanggal 19. Pasien ini tanggal 19 itu kita taruh dirawat di ruang transit. Baru besok paginya kita laksanakan pemeriksaan swab TCM. Hasil keluar 2-3 jam setelah diperiksa siang, maka hasil keluar untuk Pak Iman positif, untuk Ibu Noria juga positif. Ini memang sudah edukasi untuk tetap dirawat di rumah sakit, namun dari laporan dari kepala ruangan saat itu pihak keluarga dan pasien sendiri meminta untuk isolasi mandiri di rumah. Itu kami buktikan dengan beliau sudah menandatangani formulir permintaan pulang dan sudah ditandatangani di atas materai. Dr. Hotman Purba juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kepulauan Nias untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan karena hanya dengan itu dapat terhindar dari COVID-19. Hago Manozega melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, sejumlah warga di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara melakukan aksi blokir jalan lintas Sumatera di Kelurahan Aek Tampang, Kota Padang Sidempuan. Pasalnya warga menolak pemakaman jenazah pasien COVID-19 dimakamkan di tempat pemakaman umum dan harus dipindahkan ke makam khusus COVID-19 yang difasilitasi pemerintah kota. Ratusan warga dari lingkungan 1 Kelurahan Aek Tampang, Padang Sidempuan, Sumatera Utara melakukan aksi blokir Jalan Imam Bonjol mulai tengah malam. Warga menyuarakan aksi protes atas berlangsungnya prosesi pemakaman jenazah pasien COVID-19 di tempat pemakaman umum yang terletak di kawasan pemukiman padat penduduk. Warga mendesak jenazah pasien sebaiknya dimakamkan di kawasan pemakaman khusus COVID-19 yang sebelumnya sudah difasilitasi pemerintah Kota Padang Sidempuan. Aksi unjuk rasa juga melibatkan anak-anak. Gelombang unjuk rasa semakin riuh ketika warga sekitar yang memenuhi bahu jalan melakukan aksi bakar ban hingga menutup akses transportasi lintasan jalan. Kondisi ini sempat menyebabkan kemacetan panjang bahkan akses lumpuh total. Tertutupnya akses jalan berlangsung hingga 1 jam lebih. Warga yang mendemo membuat kumpulan penuh di bahu jalan hingga tidak ada celah pengendara untuk melintas, termasuk pengendara sepeda motor. Warga menuding pemerintah Kota Padang Sidempuan tidak komitmen melakukan pengawasan terhadap pemakaman jenazah pasien COVID-19. Tindakan pemerintah Kota Padang Sidempuan diyakini warga telah mencederai harapan dan keyakinan warga terhadap fungsi pelayanan pemerintah.
Petugas Polres Padang Sidempuan yang mengetahui adanya aksi demo lantas melakukan penertiban langsung. Kapolres Kota Padang Sidempuan AKBP Juliani Prohartini menegaskan pihaknya mengambil tindakan pembubaran terhadap warga yang melakukan aksi demo. Jadi untuk kegiatan malam ini tadi kita bersama-sama dengan TNI, Polri, dan juga rekan-rekan dari batalion. Di sini ada Pak Danjon dan juga ada dari Bapak Danki Yon Brimob melaksanakan kegiatan yaitu membuka blokir jalan yang dilakukan oleh sebagian warga Tampang seperti itu. Untuk kondisi saat ini, apakah ada lalu lintas apakah sudah kembali normal? Untuk kondisi saat ini tentunya seperti kita lihat kondisi arus lintas sudah bisa berjalan dua arah. Kami hanya berharap hal ini tidak dilakukan kembali. Masalahnya apa sebenarnya? Kalau tadi pada saat kita melakukan komunikasi, mereka tetap menyampaikan terkait keluhannya pemakaman COVID yang ada di pemakaman umum. Padahal untuk pemakaman COVID umum, tadi pihak gugus tugas Kota Padang Sidempuan sudah menyampaikan secara jelas apa yang menjadi kekhawatiran oleh masyarakat sudah dijawab, karena ini sudah dilakukan sejak kemarin, sejak dini hari sampai tadi siang, seperti itu. Petugas tidak ingin terjadi klaster penyebaran COVID-19 akibat adanya perkumpulan massa pendemo. Aksi demo berlangsung tertib dan akhirnya dapat dibubarkan pihak kepolisian dengan tertib dan aman. Ajan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Sudah kita mediasi, apa yang menjadi keluhan, keresahan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Rangkaian peringatan 1 tahun salah satu media online di Kabupaten Simalungun, Indonesia diisi dengan penyaluran santunan kepada anak yatim piatu di Panti Asuhan Gereja HKBP Kota Pematang Siantar. Dalam rangka berkiprah sebagai kontrol sosial salah satu menjadi online di Kabupaten Simalungun, Indonesia menggelar kegiatan hari ulang tahun pertama. Sebagai wujud rasa syukur, redaksi salah satu media online ini memberi santunan kepada anak yatim piatu di Panti Asuhan Gereja HKBP Kota Pematang Siantar. Bantuan disalurkan berupa sembako meliputi beras, telur, dan kebutuhan pokok lainnya. Diharapkan bantuan tersebut dapat meringankan beban panti asuhan dalam memenuhi kebutuhan akan asupan gizi dan nutrisi. Wakil Pimpinan Umum salah satu media online Jerry B. Purba mengatakan pihaknya hadir sebagai kontrol sosial untuk kepentingan masyarakat luas. Diharapkan media mampu berkontribusi untuk referensi masyarakat dalam mencari sumber informasi berita online. Marjo Situmorang menegaskan, melalui momen ulang tahun diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam menyampaikan informasi secara akurat dan terpercaya. Kegiatan ulang tahun berlangsung hingga kegiatan makan bersama dengan tim redaksi dan wartawan. Billy Nasution melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, sesosok mayat pria tanpa identitas ditemukan mengambang di muara aliran Sungai Tanjung di Kecamatan Sesuka, Batubara, Sumatera Utara. Temuan mayat tersebut sontak menghebohkan warga. Warga desa Kuala Indah, Kecamatan Sesuka, Batubara, Sumatera Utara dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat pria tanpa identitas pada Sabtu siang kemarin. Mayat ditemukan dalam kondisi mengambang dan hanya mengenakan celana dalam di muara aliran Sungai Tanjung. Belum diketahui penyebab kematian pria yang diperkirakan berusia antara 18 hingga 23 tahun tersebut. Petugas Polsek Indrapura yang turun ke lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP dengan meminta keterangan dari sejumlah warga. Petugas dibantu aparat desa setempat langsung mengevakuasi mayat pria tersebut. Mayat pertama kali ditemukan oleh 2 orang nelayan yang akan berangkat ke laut.
kemudian diberitahukan kepada warga dan aparat desa, dan selanjutnya dilaporkan ke polisi. Wah, menurunkan tanggul pekarangan kami. Tiba-tiba ada mayat di bawah itu. Dan ketika kami hubungi warga di sini, namanya Pak Usop. Itulah pertama kali saya hubungi. Datang ke Pak Usop, hubungi aja Kadus untuk Keplor. Jam berapa tuh Pak? Kira-kira jam 8 lewat 20 menit. Posisinya memang telungkup apa Pak? Telungkup. Tidak ada identitas Pak? Tidak ada, kosong. Hanya menggunakan celana dalam atau sempak. Tapi nggak ada bekas-bekas kekerasan ini? Kami masalah itu nggak tahu Pak. Kami kan sepintas terus naik ke atas, nggak mau kami apa. Istilahnya pegang-pegang lah. Nggak ada istilahnya apa, kami nggak berani lah. Sementara untuk kepentingan visum dan penyelidikan, mayat pria tanpa identitas tersebut dievakuasi petugas ke Rumah Sakit Umum Daerah Batubara. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, tim gugus tugas Kecamatan Kisaran Barat membongkar dan memindahkan tenda pesta pernikahan yang mengganggu arus lalu lintas dan memicu terjadinya kerumunan di Jalan Kartini, Kisaran, Kabupaten Asahan. Pemindahan berjalan dengan tertib setelah kepolisian sektor Asahan tiba di lokasi. Kapolsek Kota Kisaran Ibtu Joy Ananda Putra Sianipar membantu warga untuk memindahkan pelaminan yang telah dibongkar di Jalan Kartini, Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara pada Minggu pagi kemarin. Kegiatan pesta terpaksa diberhentikan sementara. Pemindahan tenda pesta dilakukan Satuan Gugus Tugas Kecamatan Kisaran Barat karena telah mengganggu arus lalu lintas dan mencegah terjadinya kerumunan. Sebelumnya, pihak gugus tugas penanganan COVID-19 telah mengimbau penyelenggaraan pesta agar lokasi pesta tidak dilakukan di jalan raya dan memindahkannya ke lapangan terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan. Kita sudah mulai perpindahan tempat pesta, di mana tempat pesta ini salah satunya menutup jalan yang ada di protokol Kisaran. Maka dari itu kami dari gugus tugas kecamatan yang saat ini diwakilkan oleh lurah, dan di samping kita juga ada keluarga dari pelaminan, dari hadirin yang ada di pesta ini. Jadi kami bersepakat bahwasannya tempatnya kami pindahkan dari jalan protokol ke lapangan yang ada di sekitar rumah. Kami dari gugus tugas kecamatan menghimbau kepada warga yang ingin mengadakan pesta pernikahan atau pesta apapun, bahwasannya kami menghimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, tidak mengganggu masyarakat yang menggunakan jalan yang seharusnya digunakan untuk semua orang. Pemindahan tenda pesta berjalan tertib setelah mendapat pengawalan oleh kepolisian. Petugas mengimbau agar warga yang melakukan pesta, resepsi, atau hajatan dapat mematuhi protokol kesehatan. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Rimustika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.